Sebelum lanjut nonton video ini, klik tombol like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana kabar hari ini anak-anakku kelas 7? Tetap sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kalian masih dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Hari ini materi bimbingan teknologi informasi komunikasi kelas 7 kita lanjutkan, yaitu dengan materi memformat tag dan menghapus tag. Masih di aplikasi atau program Microsoft Word, kita nanti akan belajar bersama tentang cara memformat tag dan menghapus tag dengan kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama adalah kompetensi dasar membuat dokumen pengolah kata sederhana. Indikatornya mengatur posisi tag, memformat huruf tag, mengatur spasi, dan nanti kita akan bagaimana cara menghapus satu huruf atau karakter. Untuk memformat tag dan menghapus tag, ini materinya nanti. Yang pertama mengatur posisi tag, kemudian memformat jenis, ukuran, serta efek cetak huruf, kemudian mengatur spasi baris, kemudian mengatur kedalaman paragraf, dan menghapus serta menyisipkan tag. Oke anak-anak, kita lanjut untuk memulai. Yang pertama yaitu mengatur posisi tag. Perhatikan, kalau kalian punya sebuah tulisan komputer, itu ada yang ada di tengah, ada yang di rata kiri, dan seterusnya. Itu adalah pengaturan posisi tag. Untuk mengatur posisi tag, nanti tombol perintahnya ada di grup paragraf. Jadi di tab home, kemudian ada di grup paragraf. Ada 4 ini yang akan kita pelajari. Ada 1, 2, 3, 4. Ini rataan namanya. Yang pertama itu disebut dengan alik tag left untuk mengatur posisi rata kiri. Kemudian yang kedua ada center untuk mengatur posisi tag rata tengah. Kemudian yang ketiga ada alik tag right untuk mengatur rata kanan. Yang keempat ada justify untuk mengatur posisi tag rata kiri dan kanan. Ini pengaturan tag. Jadi setelah kalian kemarin mungkin sudah ngetik ini, materi kita kemarin, yaitu kalian ada perintah untuk mengetik ini. Kalau kalian sudah mengetik ini aja, ini dilihat ya. Jadi kalau kita nanti mau merata kiri, nah ini ada rata kiri di sini ya. Ini kalau di rata tengah ya, nah, dia akan langsung rata kena. Jadi tidak perlu kalian tabulasi atau spasi sampai di sini, cukup kalian menggunakan rataan ini, dia akan posisi ini di tengah. Jarak kiri dan jarak kanan itu sama. Jadi kalau nggak membuat judul, nanti tinggal menggunakan ini. Misalkan ini saya rata kiri ya, ini kata keduanya rata kiri, maka yang ini rata tapi sini tidak, gitu ya. Kalau ini misalkan saya buat rata tengah, dia rata tengah semuanya. Kalau ini saya buat rata kanan, maka dia akan rata di sini tidak rata. Tapi kalau saya menggunakan justify, nanti rata kiri, kanan juga rata. Itu penggunaan rataan yang ada di tab home grup paragraf. Ya. Jadi ini fungsinya semacam itu. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat rataan, terserah kalian kiri, kanan, dan seterusnya. Tapi kalau pengen menggunakan rataan keduanya kiri kanan, silahkan kalian klik aja di satu baris di paragraf langsung, gitu ya. Itu fungsi dari rataan, sehingga kalian bisa menggunakannya pada saat pengetikan nanti. Berikutnya
memformat jenis ukuran serta efek cetak huruf. Yang pertama mengganti jenis huruf. Jadi nanti kita disediakan macam-macam huruf, kita bisa merubah jenis huruf sesuai dengan keinginan kita. Caranya nanti tag yang akan di huruf kita blok dulu, kemudian pilih tombol di font sini fontnya, kemudian pilih salah satu huruf. Oke, kita coba untuk ini ya. Ini saya blok dulu, cara ngeblok diklik sini aja, ini kursor di luar, tarik ke bawah, atau kalian klik sini, tombol shift sampai sini, nanti akan ngeblok namanya. Tapi yang enak ya dari luar sini aja. Nah, setelah itu kita pilih ini aja, jenisnya huruf. Nah, ini misalkan kalian pilih sini, monggo, atau yang ini. Nah, gitu ya. Ini juga demikian di blok, kita pilih misalkan hurufnya apa. Nah, ini juga demikian kita blok, kita pilih jenis hurufnya. Nah, terserah, banyak sini pilihannya aja. Nah, misalkan ini. Nah, jadi semacam itu caranya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk memilih jenis huruf. Berikutnya, setelah kita bisa memilih jenis huruf, kita ada aturan ukurannya. Nanti sama di blok pilih sebelah tadi. Kemudian juga kita menggunakan efek cetak. Ada yang tebal, ada yang italik atau miring, atau underline, ada garis bawah, gitu ya. Jadi silakan kalian coba nanti. Saya praktekkan di sini. Ini ya, saya pilih jenis, saya blok, saya pilih jenis huruf, saya pilih ukuran hurufnya, kemudian saya pilih tebal atau miring atau underline. Biasanya judul itu tebal dan bawah aja. Ini juga aja, silakan di blok karena tadi sudah milih, misalkan kita pilih ini, kemudian kita pilih miring, ya. Atau pilih salah satu aja, misalkan ini kita tebalkan, miring, tidak apa-apa, underline, gitu ya. Pokoknya ada tulisan reklamasi, kalian mau coba tebal ini macam itu. Itu caranya aja untuk mengedit tulisan. Yang pertama milih jenis huruf, yang kedua ukuran huruf, yang ketiga efek cetaknya, ada bold untuk tebal, italik untuk miring, underline untuk garis bawah, gitu ya. Berikutnya, setelah kita bisa memberi efek, kita mengatur spasi. Mengatur spasi nanti sama di grup paragraf, kalian milih spasinya. Spasi itu jarak. Caranya sama aja, kalian bisa ngeblok, bisa kalian letakkan di paragraf, monggo. Kita coba misalkan saya pengen ini buat spasinya itu 1,5. Kalau ini saya blok, saya coba ambil yang 2. Nah, agak renggang aja. Ini tambah renggang lagi, kita coba yang 2,5. Apalagi ini kalau kita coba habiskan misalkan yang 3. Nah, ini jaraknya. Jadi untuk membuat tulisan yang benar, sekali lagi kalian tidak perlu ngenter. Kalau pengen lebar silahkan kalian gunakan jarak spasi ini untuk berbarisnya, gitu ya. Berikutnya kita lanjut, yaitu mengatur kedalaman paragraf. Kedalaman paragraf itu nanti pengaturannya ada di garis di mistar. Untuk awal paragraf itu disebut dengan fish indent, kemudian yang bawah hanging. Ini fishnya, jadi paragraf nanti biar sama awalnya di mana. Kemudian untuk anak kalimat atau baris bawahnya dari paragraf atau hanging indentnya di sini. Nanti kita ngaturnya di mistar, di garisnya atau rulernya di sini. Nanti sama aja, kita blok aja semuanya, kita blok karena kita akan sama paragrafnya. Yang atas kita pindah, misalkan di 2 ini. Nah, semua akan langsung sama. Misalkan ini kita masukkan lagi di 2,5, ini digeser jadi sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ngetik sudah selesai baru dirubah ini, atau awal mau ngetik langsung dibuat ini juga tidak apa-apa. Tapi intinya agar sama, itu nanti paragraf 1 mulainya dari sini, paragraf 2 di sini, paragraf 3 di sini. Kita harus mengaturnya di mistar atau first indent ini.
gitu ya. Itu paragraf. Berikutnya kita lanjut untuk penghapus atau menyisipkan huruf, menghapus karakter. Kalau menghapus karakter itu ada dua aja. Jadi kalau misalkan kalian salah gitu, kalau kalian misalkan ini ada harusnya biaya tapi kita tulis biwaya gitu, maka nanti cara menghapusnya huruf U ini itu ada dua, yaitu menggunakan backspace, tombol di keyboard namanya backspace, ada tandanya, ada tulisannya backspace, itu berarti ke kiri. Jadi kita letakkan di sebelah kanannya U, baru kita tombol, U-nya nanti hilang. Yang kedua dengan menggunakan delete. Kalau delete itu ke kanan, jadi kita letakkan di sebelah kiri U, baru kita tombol delete, maka dia nanti akan menghilangkan huruf U. Oke, kita coba. Tadi sudah buat ini ya, ini kan ini ya. Jadi kalau misalkan saya mau menghilangkan huruf U ini dengan menggunakan backspace, saya harus letakkan kursor di sebelah kanan. Kita klik aja di sebelah kanannya U, kemudian kita tombol backspace. Nah, hilang. Kemudian kalau kita pengen menggunakan delete, berarti di sebelah kirinya U kita letakkan kursornya, baru delete. Jangan sampai salah. Kalau kalian nanti ke kiri menggunakan backspace, maka yang hilang I-nya. Maka kita merubahnya, menghilangkan U-nya. Kalau ini diletakkan di sebelah kiri huruf yang akan kita hilangkan atau karakter yang kita hilangkan, maka menggunakan delete. Nah, semacam itu ya. Jadi perhatikan cara menghapus untuk karakter-karakter tertentu posisinya. Berikut saya sampaikan kembali materi kita hari ini sudah selesai, tapi saya perlu menyampaikan ini aja karena kita sudah mencoba untuk new normal. Kalian bisa ke sekolahan pada saat yang telah dijadwalkan. Mohon kalian tetap jaga kebersihan, kemudian gunakan masker, jaga jarak, jangan bergerombol. Yang penting lagi jaga kesehatan, tingkatkan imunitas kalian, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga, kegiatan dan seterusnya yang seimbang. Itu saja, mudah-mudahan kita segera bisa bertemu untuk pembelajaran BTIK. Kalian bisa menggunakan komputer di sekolahan, kita praktek bersama-sama apa yang saya sampaikan mulai awal semester 1 kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.